Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sara Agustin, NIM 120100145. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Pramuka Penggalang. Kali ini saya akan membagikan materi Pramuka Penggalang menjadi 5 submateri. Yang pertama, Pramuka Penggalang dan satuan kecil dalam Pramuka Penggalang. Yang kedua, tingkatan dalam Pramuka Penggalang. Yang ketiga, tanda kecakapan umum atau TKU dalam Pramuka Penggalang. Yang keempat, kode kehormatan dalam Pramuka Penggalang. Yang kelima, event-event atau acara-acara dalam Pramuka Penggalang. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah tingkatan pramuka di mana setelah Pramuka Siaga. Jadi dapat kita ketahui bahwa Pramuka Penggalang itu kedua dari tingkatan pramuka. Yang pertama itu Pramuka Siaga, yang kedua Pramuka Penggalang, yang ketiga Pramuka Penegak, dan yang keempat Pramuka Pandega. Nah, di sini Pramuka Penggalang itu terdiri dari anggota pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Mengapa disebut penggalang? Karena mengingat pada kiasan pada zaman penjajahan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, pada saat itu para pemuda Indonesia menggalang dirinya dan mempersatukan dirinya untuk melawan penjajahan Belanda, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga terjadilah suatu kongres para pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, jadi itu dapat kita simpulkan bahwa kata penggalang diambil pada masa kemerdekaan dulu. Para pemuda menggalang dirinya dan bersatu melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tingkatan dalam Pramuka Penggalang. Tingkatan dalam Pramuka Penggalang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu penggalang ramu, tingkatan yang kedua penggalang rakit, dan yang tingkatan ketiga penggalang terap. Nah, setelah kita ketahui tentang tingkatan dalam pramuka, selanjutnya yaitu tentang TKU. Apa sih TKU itu? TKU adalah tanda kecakapan umum. Apabila setiap anggota pramuka telah menyelesaikan SKU, SKU adalah syarat kecakapan umum yang biasanya terlampir di dalam sebuah buku buku SKU. Di dalam situ terdapat penilaian yang harus diselesaikan para anggota pramuka penggalang. Di situ terdiri dari persyaratan pramuka tingkatan penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, jika telah menyelesaikan persyaratan penggalang ramu, maka ia akan naik tingkat ke penggalang rakit. Jika sudah menyelesaikan tingkatan penggalang ramu, maka dia akan naik ke tingkat penggalang terap. Nah, jika sudah menyelesaikan hal-hal tersebut, maka diberilah suatu tanda kecakapan umum (TKU) yang biasanya disimbolkan dengan tanda barung merah, warna merah. Itu adalah tanda kecakapan umum pramuka penggalang yang berbentuk huruf V, yaitu janur yang terlipat yang berbentuk gambar bunga manggar atau bunga kelapa. Nah, biasanya ditempel di sebelah kiri baju pramuka. Jika ia tingkatan penggalang ramu, dia ada 1, kalau tingkatan penggalang rakit 2, kalau tingkatan penggalang terap itu ada 3. Jadi bisa membedakan apakah dia masih tingkatan ramu atau rakit atau terap. Kita lihat jumlah TKU-nya. Kalau 1 itu ramu, kalau 2 itu rakit, yang 3 itu terap. Nah, selanjutnya kode kehormatan dalam Pramuka Penggalang. Kode kehormatan Pramuka Penggalang ada 2, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Apa sih perbedaan Trisatya dan Dasadharma? Trisatya merupakan sebuah janji yang terdiri dari 3 janji yang harus diikrarkan oleh anggota pramuka, yang berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Kok ada Dasadharma dalam Trisatya? Nah, Dasadharma adalah suatu sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh anggota pramuka.
Nah, maka dari itu jadi jelas perbedaan antara Trisatya dan Dasadharma. Dasadharma Pramuka yaitu sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Di sini ada 10 poin. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, 10 poin Dasadharma tersebut yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Event-event atau acara-acara dalam pramuka penggalang yaitu yang pertama ada Jambore. Apa sih Jambore itu? Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat yang paling ranting sampai tingkat nasional. Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasa disebut Jambore Dunia atau dalam bahasa Inggris yaitu World Scout Jamboree. Jambore di dunia berkembang ketika diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris. Nah, jadi Jambore adalah pertemuan khusus pramuka penggalang di mana pertemuan tersebut yang dilakukan oleh gerakan pramuka baik dari tingkat kuartir sampai tingkat nasional. Nah, pada saat itu sering dilakukan di Cibubur. Event selanjutnya dalam pramuka penggalang yaitu ada yang namanya lomba tingkat atau disebut dengan LT. Apa sih lomba tingkat itu? Lomba tingkat adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan baik regu maupun perorangan atas nama regu. Lomba tingkat biasa disingkat dengan LT. Lomba tingkat diselenggarakan dalam bentuk perkemahan. Nah, lomba tingkat ini memiliki berbagai macam, ada 5 bentuk lomba tingkat. Lomba tingkat yang pertama atau LT1 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat gugus depan, biasanya berupa sekolah SMP atau MTS dengan peserta dari masing-masing regu anggota gugus depan tersebut. Yang kedua yaitu LT2 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir ranting atau kecamatan dengan peserta dari masing-masing gugus depan yang ada di kuartir ranting tersebut. Yang ketiga yaitu LT3 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir ranting yang ada di kuartir cabang tersebut. Yang keempat ada LT4 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir daerah atau provinsi dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir cabang yang ada di kuartir daerah tersebut. LT5 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir nasional dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir daerah yang ada di Indonesia. Lomba tingkat bersifat berjenjang, artinya pemenang pada suatu tingkatan akan mewakili mengikuti lomba tingkat di tingkat atasnya. Nah, jadi kita ketahui bahwa lomba tingkat itu berbagai macam, ada 5 yang LT1 itu tingkat gugus depan atau gudep, yang kedua yaitu LT2 tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan, yang ketiga LT3 yaitu tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota, yang LT4 yaitu lomba tingkat pada tingkat kuartir daerah atau provinsi. Nah, yang LT5 yaitu lomba tingkat kuartir nasional atau tingkat provinsi. Maksudnya berjenjang yaitu misalnya kita telah mengikuti lomba tingkat yang pertama di tingkat gudep. Jika menang maka kita akan ke tahap kedua yaitu LT2 pada tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan. Begitu seterusnya. Kalau sudah menang berarti lanjut ke LT3. Udah LT3 menang, LT4 dan sampailah LT5. Itulah materi pramuka penggalang yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.